Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Komisi Yudisial Republik Indonesia, Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAI. Bersama saya, Bin Ziyad Qaddafi, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kita akan membahas tema memuliakan profesi hakim bersama dengan Profesor Dr. Frans Magnis Suseno. Beliau adalah seorang imam Katolik, pengajar filsafat, juga penulis yang sangat produktif. Di samping itu, secara formal, Romo Magnis adalah seorang guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Dryarkara. Podcast Ngobrol Hukum dan Peradilan bareng KAI. Selamat sore, Romo Magnis. Selamat datang di podcast Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan tema memuliakan profesi hakim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Komisi Yudisial, Romo. Lembaga ini adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk berdasarkan pasal 24B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam ketentuan konstitusi tersebut, Komisi Yudisial dinyatakan memiliki dua kewenangan besar. Kewenangan yang pertama adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi Romo, berbagai kegiatan kami dalam melakukan proses seleksi Hakim Agung mengantarkan anak-anak terbaik bangsa untuk menduduki jabatan-jabatan sebagai Hakim Agung yang nantinya akan memeriksa dan memutus perkara di pengadilan yang tertinggi dijalankan dalam konteks kewenangan besar yang pertama tadi. Sementara kewenangan kedua yang diatur dalam konstitusi disebut sebagai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, ini wewenang yang rumusannya cukup panjang dan banyak pihak, masyarakat, terutama juga komunitas hukum, termasuk para pencari keadilan, kerap memaknai wewenang kedua ini semata-mata sebagai wewenang KAI untuk mengawasi hakim. Padahal sesungguhnya wewenang tersebut diturunkan ke dalam berbagai tugas yang lebih luas dari itu. Baik berdasarkan Undang-Undang Komisi Yudisial maupun berdasarkan undang-undang di bidang peradilan seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum. Kewenangan Komisi Yudisial yang kedua tersebut diturunkan ke dalam berbagai tugas. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas hakim, juga tugas untuk melakukan advokasi hakim. Tugas advokasi hakim ini terdiri dari tindakan yang dapat diambil Komisi Yudisial, baik berupa langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Dan acara atau diskusi yang kita akan selenggarakan ini, Romo, adalah bagian dari kegiatan kami dalam rangka mengkampanyekan tugas advokasi hakim, yaitu bagaimana seharusnya profesi hakim dihargai, dihormati, dan dimuliakan. Kami ingin mendengar sebenarnya tidak hanya dari ajaran Katolik, mungkin juga Romo bisa menyisipkan atau menambah keterangan atau pandangannya dari kacamata filsafat tentang konsep hakim dan keadilan di mata ajaran agama Katolik atau di mata ajaran filsafat. Silakan Romo. Tentu di dalam ajaran gereja Katolik tidak ada suatu ajaran khusus tentang hakim. Tetapi yang ada adalah kesadaran bahwa profesi hakim adalah profesi kunci untuk menjaga martabat kemanusiaan, katakan saja keadilan dalam masyarakat. Mungkin dalam Katolik itu dilihat dalam rangka 3 kekuasaan yang ada dalam negara. Ya. Ada yang legislatif, ada yang eksekutif, Dan ada yang yudikatif.
Misalnya kita di Indonesia mempunyai demokrasi. Legislatif dan eksekutif tidak akan jalan kalau tidak adil. Ya. Dan untuk itu kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kunci. Dalam bahasa biasa, negara yang punya hakim-hakim yang baik, Ya. dan negara di mana hakim-hakim itu dihormati oleh masyarakat adalah negara yang beruntung. Ya. Kalau tidak demikian, bagaimana keadilan? Ya. Di dalam pandangan Kristiani, bukan hanya hakim, tetapi setiap manusia adalah wakil Tuhan. Ya. Itu sudah ditulis di dalam bab paling pertama kitab suci Perjanjian Lama. Tetapi hakim mempunyai sesuatu yang khusus yang tidak setiap orang punya. Hakim mempunyai panggilan. Yang dimaksud sebetulnya dengan kata panggilan, tidak dipanggil oleh masyarakat saja, dia juga dipanggil oleh masyarakat, tetapi dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Okay. Mungkin bedanya bisa dijelaskan sedikit. Orang biasa tentu juga orang yang diharapkan dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan dia. Ya. Orang biasa mencari pekerjaan, mencari profesi. Dari profesi itu dia hidup. Dia juga boleh beruntung, apalagi keluarganya beruntung daripadanya. Orang biasa, orang petani, buruh, ahli dosen dan sebagainya, tentu boleh memikirkan masa depannya yang baik dan sebagainya. Tentu dia juga diharapkan bahwa sesamanya beruntung daripadanya. Karena barangkali bisa dikatakan begini, Pak. Hidup seorang manusia akan bernilai apabila ada beberapa orang lain yang pernah akan mengatakan, Tuhan, terima kasih, syukur bahwa orang itu pernah lewat hidup saya. Jadi kalau kehadiran kita positif bagi orang lain, kita sebetulnya aman. Nah, hakim, panggilannya itu bahwa dia memilih menjadi hakim tidak pertama-tama demi karirnya sendiri. Tetapi karena dia mau mewujudkan keadilan dalam masyarakat, dalam profesi kehakiman. Ya. Ini sesuatu yang oleh Tuhan amat dipentingkan. Jadi sebetulnya dia dipanggil berarti bahwa bukan keuntungannya sendiri yang menjadi motivasi pertama. Tentu dia harus dapat hidup dari menjadi hakim, bukan itu masalahnya. Betul. Tetapi itu bukan motivasi. Kalau motivasinya dia pikir saya jadi hakim, atau saya jadi dosen, atau saya jadi pengusaha, tidak memadai. Orang yang menjadi hakim ada sesuatu yang suci. Ya. Yang suci itu bahwa dia dipanggil untuk ikut mewujudkan sesuatu yang hakiki bagi masyarakat, yaitu keadilan dalam hidup bersama. Ya. Saling menerima sesuai dengan kedudukan masing-masing. Okay. Itulah posisi hakim, dan itu yang menjadi juga beban bagi dia. Tidak gampang, kita semua manusia. Bisa juga orang dalam agama mempunyai panggilan. Dia punya tugas tidak untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat orang lain. Lah ini yang bagi hakim. Ya. Mungkin itu saja. Oke, jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan ya, tadi apa yang Romo jelaskan, sebenarnya
semua manusia dalam ajaran Katolik itu adalah wakil Tuhan, begitu ya Romo ya. Betul. Tetapi khusus bagi hakim, dia posisinya lebih mulia karena dia menjadi wakil Tuhan itu karena memenuhi panggilan, begitu. Ya, Ini mirip dengan apa yang kami dapat Romo dari podcast sebelumnya dengan tokoh atau pakar yang mendalami filsafat Islam yang menyatakan bahwa dalam Islam pun semua manusia itu dikatakan sebagai wakil Tuhan, atau istilah Islamnya itu khalifatullah. persis. Jadi mirip sekali dengan Ya, apa yang ya. tadi Romo sampaikan. Cuma memang tekanan kalau dari yang Romo sampaikan, kenapa pada akhirnya hakim itu disebut sebagai yang mulia, karena panggilannya Ya, itu berbeda dari ya, masyarakat kebanyakan gitu ya. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan, terutama untuk menciptakan keadilan gitu ya. keadilan. Ya, Oke. Nah, kalau dalam ajaran Katolik sendiri sebenarnya lembaga hakim ini apakah memang ada ulasan khusus yang spesifik gitu menjelaskan mengenai posisinya, kualifikasinya, termasuk tugas dan tanggung jawabnya? Bagaimana Romo? sebetulnya tidak ada ulasan khusus mengenai hakim, tetapi tentu hakim dalam masyarakat yang Kristiani juga penting. Di dalam gereja saya juga ada hukum gereja. Ya. Di situ juga ada hakim. Jadi hakim yang menjamin bahwa bukan dia punya kepentingan atau kepentingan tertentu yang beruntung, tetapi apa yang adil. Nah, apa yang adil itu apa? Ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Itulah yang akhirnya adil. Hmm. Jadi hakim juga ada satu unsur, katakan saja kesucian, karena dia diharapkan menerjemahkan di dalam hidup sehari-hari berhadapan dengan kasus-kasus yang muncul. Katakan saja dengan konflik, hakim itu selalu perlu dalam kasus konflik Ya. menemukan yang benar, bukan yang menguntungkan, bukan yang dibayar banyak, tetapi yang benar. Yang benar itu akhirnya yang benar di hadapan Tuhan. Tidak berarti bahwa hakim tidak bisa keliru, dia juga, kita semua punya wawasan terbatas, tapi dalam hati mau mencari kebenaran yang bertahan di mata Tuhan, dan itu panggilan dari Tuhan. Jadi posisi hakim, katakan saja umpamanya hakim itu buruk, itu akan membuat buruk seluruh kehidupan masyarakat. Orang lalu akan mengandalkan kekuatan, kekerasan, siapa yang bisa pukul lebih keras. Dalam masyarakat seperti dikehendaki Tuhan, orang yang lemah, yang lembut, yang tidak punya apa-apa, tidak kurang manusia, tidak kurang dihargai, tidak kurang harus dihormati daripada yang kuat, yang bisa bayar, yang bisa pukul. Dan di situ hakim itu ada. Dalam arti ini, hakim secara khusus mewakili Tuhan. Karena justru hakim itu orang yang melihat apa yang adil dan benar, yang dalam kehidupan biasa ya penting juga, tetapi tidak menjadi satu-satunya kepentingan. Maka dari itu dalam masyarakat ada profesi hakim. Tidak setiap orang bisa menjadi hakim. Dari hakim juga dituntut bahwa dia tahu betul profesinya dan sebagainya. Tapi ya panggilannya luhur. Panggilannya luhur gitu ya Romo ya. Nah sekarang pertanyaannya Romo, seandainya hakim itu memenuhi panggilan Tuhan dan kemudian diberi tempat yang mulia karena panggilan tersebut gitu ya, dan karena posisinya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Lalu
implikasinya terhadap kepribadian hakim itu seperti apa, Romo? Apakah dia harus mendekati berbagai sifat-sifat Tuhan, atau betul-betul mendekati kemuliaan Tuhan, atau dia tetap sebenarnya bisa berkiprah sebagai manusia tetapi dengan pedoman atau patokan yang pada akhirnya membuat dia selalu dijaga oleh Tuhan. Gimana, Romo? Tentu bagi saya itu mendekati sifat-sifat Tuhan agak terlalu berat. Terlalu berat. Terlalu berat. Bagaimana bisa Tuhan selalu masih beberapa kategori lebih luas, lebih mulia daripada kita. Iya. Tapi kalau ia melihat pekerjaannya sebagai hakim, sebagai panggilan, maka dia ya diharapkan yang dalam bahasa biasa disebut etika. Etika. Okay. Etika itu mengatakan kita harusnya jujur, kita harus baik dan tidak jahat, jangan membenci, dan kita harus adil, menghormati semua pihak sesuai dengan hak yang mereka ada, tidak melakukan perbedaan di mana tidak ada perbedaan. Yeah. Tentu juga sesuatu yang dalam pandangan Kristiani amat mencolok ya. Di dalam Yesus pernah bicara mengenai pengadilan terakhir. Nah, di Matius 25. Dan itu sangat menarik. Di situ dikatakan, dipisahkan sebelah kanan yang baik, sebelah kiri yang buruk. Lalu ia mengatakan kepada yang di sebelah kanan, marilah masuk ke dalam kerajaanku. Karena aku lapar dan kalian memberiku makan. Aku haus, kalian memberi minum. Aku telanjang dan kalian memberi pakaian. Aku di penjara dan kalian mengunjungi. Aku sakit dan kalian membantu. Saya selalu berpikir, Pak, umpamanya saya di situ dengar itu, saya akan langsung lari ke dalam kerajaan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan bilang, loh kamu belum, kamu tunggu dulu. Itu tidak. Tetapi dalam yang dikatakan Yesus, mereka malah bereaksi lain. Mereka bertanya, kapan kami melihat engkau ya Tuhan lapar dan haus dan telanjang dan di penjara? Jadi mereka malah merasa nggak pernah ketemu dengan Yesus. Tentu di antaranya juga ada yang tidak pernah tahu tentang Yesus. Jawaban Yesus itu, apa yang kalian perbuat bagi saudaraku yang paling kecil, itu yang kalian perbuat bagi aku. Jadi itu mengatakan justru orang kecil, itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Pada Yesus itu muncul berulang kali. Juga di umat pertama itu orang kecil, sebagian orang miskin, di situ Tuhan ada. Ada kalimat yang agak gawat itu oleh Yesus, di mana ia mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Oh begitu. Lalu para murid Yesus kaget betul. Bilang, siapa yang bisa masuk surga? Lalu Yesus mengatakannya, yang tidak mungkin pada manusia masih mungkin pada Tuhan. Jadi sedikit mengurangi. Tetapi kembali kepada hakim, hakim menjamin bahwa mereka yang tidak kuat, yang tidak punya daya pukul, yang tidak bisa bayar, mereka diperlakukan sama sesuai dengan kehormatan sebagai manusia. Dan itu mencerminkan sesuatu yang pada Tuhan. Tentu saja saya kira itu juga penting. Kita jangan mengatakan bahwa hakim yang misalnya tidak beragama
tidak bisa menjadi hakim yang baik. Kalau dia berusaha adil dan tidak membengokkan hukum, dia juga baik dalam pandangan saya. Akan dilihat Tuhan kemudian hari. Dia akan matanya terbuka. Tetapi apalagi bagi hakim yang beragama, dia betul-betul harus sadar bahwa itu suatu panggilan. Akhirnya juga suatu panggilan yang bagus. Karena katakan saja juga kita di Indonesia itu aman kalau kita tahu bahwa kalau ada masalah kita pergi kita di pengadilan, kita diperlakukan secara wajar, adil, sesuai dengan hukum. Itu memberikan rasa tentram. Oke, jadi tadi apa yang Romo jelaskan kan seolah-olah Yesus itu punya keberpihakan yang sangat kuat terhadap orang kecil, terhadap orang miskin. Betul. Tetapi Romo sendiri juga katakan pada saat itu dijalankan oleh hakim, karena hakim wajib punya sifat mandiri, karakter imparsial, maka paling jauh adalah bagi hakim keberpihakannya itu dimanifestasikan dalam mempersamakan, memperlakukan apakah itu orang miskin, apakah itu orang kecil, apakah itu orang kaya, apakah itu orang besar, secara sama di mata hukum, untuk kemudian jadi dasar bagi hakim untuk memberikan keadilan dalam perselisihan atau sengketa yang mereka hadapi. Begitu, Romo, ya? Ya. Di sini saya kira kita juga bisa melihat sesuatu yang menurut saya penting bagi masyarakat. Hakim itu selalu mengambil suatu risiko. Kalau kita tidak ambil risiko, kita lakukan apa yang diharapkan oleh mereka yang kaya, oleh mereka yang kuat, oleh mereka yang bisa mengancam. Tetapi hakim bisa diancam, tetapi dia mengatakan apa yang benar, apa yang adil. Karena itu yang kecil, yang lemah, bisa mendapat apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi martabatnya. Nah, itu juga berarti bahwa sebetulnya masyarakat diharapkan menghormati hakim dalam situasi seperti itu. Jadi hakim ya disebut yang mulia, yang mulia. Betul. Istilah yang cukup besar, yang mulia mau dikatakan, perhatikan bahwa hakim itu sebagai hakim selalu mengambil risiko karena dia akan memutuskan yang adil, dan yang adil bisa merugikan yang lebih kuat, yang daya pukul lebih besar, yang punya kemampuan untuk menekan, mempengaruhi. Karena itu masyarakat perlu sebetulnya melindungi hakim. Perlu melindungi dan hakim. Juga menerima. Tentu kalau hakim memberi keputusan yang tidak benar, sulit diterima di Indonesia dan di banyak negara lain, kan bisa naik banding. Jadi masalahnya bukan bahwa lalu kita mulai pukul kalau tidak merasa puas. Pada dasarnya adanya hakim-hakim yang memutuskan semata-mata menurut apa yang mereka anggap adil dan sesuai dengan hukum. Itu bagi masyarakat amat penting. Itu mencerminkan kehendak Tuhan yang tidak membedakan antara manusia menurut dia punya kekuasaan atau sebagainya. Oke. Nah, tapi begini Romo, kadang-kadang kan kita mendengar ya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum hakim tertentu. Misalnya melakukan transaksi perkara atau bertindak yang tidak patut terhadap pihak-pihak yang ada di persidangan, atau ya yang kita banyak dengar belakangan juga korupsi yang terjadi di peradilan. Nah, kalau dalam situasi tersebut, Romo, mengingat hakim tadi Romo katakan adalah wakil Tuhan seperti halnya manusia, tetapi punya posisi yang mulia karena memenuhi panggilan Tuhan. Pada saat hakim melakukan perbuatan yang menyimpang,
menyalahi etika itu bagaimana pandangan Romo dan pandangan ajaran Katolik, Romo? Tentu pertama harusnya hakim sendiri sadar bahwa itu sesuatu yang sangat buruk. Ya. Kalau orang lain melakukan sesuatu, misalnya memukul orang untuk mengambil duitnya itu, Ya. ya oke, itu tindak kejahatan, itu juga nggak benar. Tapi hakim mempunyai panggilan untuk tidak memperhatikan kepentingannya, murni objektif apa yang adil dan sesuai dengan hukum. Kalau dia melanggar itu dengan misalnya tindakan korupsi, saya bisa memakai kata pengkhianatan. Pengkhianatan ya, Romo. Itu Ya? mengkhianati panggilannya. Dan itu sesuatu yang sangat buruk. Selalu akan ada orang, karena kita manusia, termasuk saya sendiri, bukan orang yang sempurna. Jadi oke, akan ada hakim, tapi hakim seperti itu perlu ditindak. Dan perlu juga masyarakat menjaga, jangan sampai ada perasaan hakim-hakim kami nggak bisa dipercayai, itu akan menghancurkan masyarakat. Di situ itu akan memberi ruang kepada mafia-mafia yang mengatakan kami bisa memberi perlindungan lebih baik daripada pengadilan dan negara. Asal kalian bayar sedikit, kami lindungi kalian. Itu jadi itu yang pertama dari sudut hakim. Dari masyarakat diperlukan sikap jangan menerima. Kalau hakim itu korup, itu perlu dikritik. Mereka perlu diajukan itu, jangan dianggap biasa juga, itu tidak biasa. Dan dari negara dituntut, ya juga dari yudikatif negara, dari hakim-hakim lebih tinggi, bahwa itu tidak dibiarkan. Jadi kalau hakim, nah kalau seorang hakim misalnya mencuri, itu juga tidak baik. Tetapi kalau dia dikorupsi dalam menjatuhkan putusan, nah ini pengkhianatan terhadap panggilannya. Dan akan amat sangat merugikan negara kalau itu meluas. Jadi kalau terkait dengan putusannya, ketika ada ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap apa yang diputuskan hakim, itu ada upaya hukum ya, Romo ya. Ajukan ke pengadilan yang lebih tinggi, mulai dari pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung gitu ya, untuk meminta keadilan yang semestinya. Yang menurut pihak-pihak yang keberatan ini memang harusnya mereka dapatkan berdasarkan fakta yang mereka ajukan ke persidangan dan berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang mereka yakini harusnya diterapkan. Dan kalau misalnya ada penyimpangan, itu tadi Romo katakan, ya tetap nggak boleh dibiarkan, tetap harus dikritisi. Nah, salah satu cara mengkritisinya itu adalah dengan membuat pengaduan, membuat laporan, begitu ya, Romo ya? Peran lembaga seperti Komisi Yudisial yang memang punya tugas, salah satu tugas utama yang mengawasi hakim, menurut Romo gimana? Saya tidak dalam posisi untuk memberi penilaian. Yang bisa saya katakan, saya anggap Komisi Yudisial sangat penting menjalankan tugasnya dan perlu didukung. Jangan diizinkan diperlemah. Jangan diperlemah ya, Romo. Ini penting sekali nih, Romo. Itu penting sekali. Jadi kita memerlukan itu. Karena selalu kita harus memperhatikan hakim-hakim dengan panggilan yang sangat luhur itu tetap merupakan manusia yang bisa salah. Itu kita manusia ya, semua begitu. Karena itu perlu pengawasan yang mendukung bahwa mereka tidak keluar rel, bahwa mereka betul-betul terus sadar akan panggilan mewujudkan yang adil itu. Dan kalau pelanggarannya itu berupa pelanggaran hukum, korupsi, ya harus diadili, begitu ya, Romo? Diadili, tentu saja. Walaupun yang bersangkutan adalah hakim, ya tetap dia harus dihakimi pada akhirnya. Itu. Tapi kalau dari kacamata Romo, apakah ya tadi Romo bilang ini merupakan pengkhianatan, tidak semata-mata pelanggaran gitu. Itu dasar etikanya
gimana? Apakah kemudian ya hakim yang melanggar atau tidak berintegritas begitu ya memang jadi lebih buruk dari manusia yang lain atau wakil Tuhan yang lain yang tidak berintegritas? Betul. Itu kan juga berlaku misalnya dalam gereja Katolik. Ya. Ada rohaniwan. Saya sendiri seorang rohaniwan. Ya. Itu juga panggilan. Ya. Kalau kami menyeleweng, itu lebih buruk. Lebih buruk daripada kalau umat biasa menyeleweng. Iya. Karena ya mendapat panggilan, sebagai panggilan juga punya kuasa tertentu yang orang lain tidak punya. Kalau lalu menyeleweng, itu sesuatu yang amat memalukan. Okay. Dan perlu ditindak. Dan itu pada hakim juga, pikir dulu kalau mau menjadi hakim. Tapi kalau merasa dipanggil menjadi hakim, ya itu implikasi itu menuntut sikap yang konsisten, tidak melepaskan yang disebut integritas itu. Oke, Romo. Tadi Romo katakan ya, ketika saya bilang bahwa hakim itu apakah memang seharusnya mendekati sifat-sifat Tuhan, karena dia adalah wakil Tuhan yang mulia karena memenuhi panggilan. Romo katakan itu terlalu berat barangkali bagi hakim gitu ya. Tetapi sebenarnya apakah dalam ajaran Katolik sifat-sifat Tuhan itu dielaborasi, Romo? Ya, saya sendiri mencatat ini ada 4 sifat Tuhan. 4 sifat Tuhan? Ya, ada lebih banyak, tapi yang relevan bagi hakim. Yang relevan bagi hakim ada 4. Itu misalnya Tuhan itu adil. Adil, ya tentu saja hakim Tuhan juga harus adil. Tidak membedakan antara manusia, tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Tuhan itu bijaksana. Hakim harus bijaksana. Dan Tuhan itu demi kebaikan manusia. Jadi hakim itu juga harus demi kebaikan manusia. Ya. Harus memberi putusan demi kebaikan masyarakat, demi kebaikan yang mereka yang bersangkutan. Iya. Nah, ini yang menarik nih Romo nih, karena di banyak negara maju sekarang sudah banyak digaungkan, digulirkan gerakan di antara para hakim untuk menuju pada solution oriented decision making. Nah, atau apa itu? Pengambilan putusan, pembuatan putusan yang diarahkan pada memberikan solusi bagi masyarakat, memberikan solusi bagi sengketa yang dibawa masyarakat ke hadapan hakim. Jadi tidak semata-mata hanya memutus, tetapi juga memikirkan bagaimana lewat putusannya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat itu bisa kemudian diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya. Saya tentu sama sekali bukan seorang ahli. Ya. Jadi saya juga tidak berani mengatakan terlalu banyak mengenai itu. Oke. Tapi bagi saya itu tentu masuk akal. Masuk akal ya Romo ya. Karena perkara-perkara yang dihadapi hakim itu kan tidak satu-satu saja, tapi biasanya ada masalah tertentu dalam kehidupan bersama masyarakat yang menimbulkan kelakuan yang membawa memerlukan orang harus ditangkap dan ditindak. Dan dengan demikian kalau putusan yang diambil hakim berusaha untuk membantu agar masalah seperti itu semula tidak terjadi, itu menurut saya baik. Gitu. Jadi saya sendiri mendukung itu. Saya tidak tahu apa itu ada di dalam ajaran Katolik. Saya kira seperti itu tidak ada di situ. Diharapkan orang Katolik beretika merefleksikan, lalu dia akan sampai refleksi itu. Nah, tadi Romo katakan bahwa di dalam ajaran Katolik tidak ada materi yang spesifik membahas soal hakim. Tetapi apakah kemudian berbagai etika yang harus dipenuhi hakim
atau guidance bagi hakim untuk bisa lebih mendekat pada sifat-sifat Tuhan yang tadi Romo katakan ada 4 itu diulas di dalam kitab-kitab umat Katolik seperti Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Itu tidak diulas dalam kitab suci, tetapi di dalam teologi Katolik kemudian. Iya. Kan pengalaman Kristiani, bukan hanya Katolik, Iya. itu sangat ditentukan bahwa selama 300 tahun mereka dilarang di dalam kekaisaran Romawi, banyak yang dihukum. Alasan pelarangan adalah bahwa mereka menolak menyembah kaisar sebagai dewa. Oke. Itu sebabnya, dan untuk itu mereka mati. Sehingga gereja orang-orang Katolik itu underdog, orang tinggal, misalnya ada katakombe dari ibadat di ruang-ruang di bawah tanah supaya tidak ketahuan, sama sekali tidak dalam posisi menjadi hakim atau sebagainya. Sesudah akhirnya di bawah Kaisar Konstantin di abad keempat diberi kebebasan toleransi, toleransi, dan akhirnya akhir abad itu agama Kristiani menjadi agama negara. Mereka mendasarkan diri pada hukum Romawi. Bapak sebagai ahli hukum tahu bahwa hukum Romawi itu salah satu hukum yang sampai sekarang masih amat sangat berpengaruh. Dianut dan dirujuk, Romo. Betul. Jadi sesuatu yang memang mutu. Ya. Kemudian itu oleh dalam teologi, dalam refleksi atas iman dipikirkan di mana tokoh yang paling sampai sekarang masih paling besar, Thomas Aquinas. Di abad ke-13 dia amat banyak menulis mengenai keadilan dan kewajiban. Itu saya tidak tahu apa dia menulis persis mengenai hakim, tetapi apa yang adil, apa yang tidak adil, kewajiban bagaimana bertindak supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan hukum kodrat yang mencerminkan hukum yang diberikan Tuhan, itu banyak direfleksikan. Jadi ada etika yang tentu bisa dipakai oleh hakim dan harus dipakai oleh hakim untuk menjadi hakim yang adil. Saya punya sedikit kutipan, ini menyangkut etika. Ini ada dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya, Romo. Misalnya, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Sebab-sebab membuat buta mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang yang benar. Itu dalam kitab Ulangan, itu yang kitab kelima Perjanjian Lama. Ada teks yang saya catat dari mengenai bahwa hakim tidak boleh pandang bulu. Itu dari kitab Tawarikh. Pandang bulu ini bisa dimaknai juga sebagai pilih kasih. Pilih kasih, sebagai yang membedakan antara orang yang misalnya memberi hadiah atau tidak memberi hadiah. Itu antara yang bisa mengancam dan tidak bisa mengancam. Biarkan dirimu dibimbing oleh rasa takut terhadap Tuhan. Ini penting bagi hakim. Takut terhadap Tuhan. Kalau dia melanggar yang seharusnya diputuskan, harusnya takut terhadap Tuhan. Dan bertindaklah dengan seksama. Karena pada Tuhan Allah kita tak ada kecurangan, pembedaan roh, penerimaan suap. Di suap waktu itu pun sudah menjadi masalah. Karena itu lalu turun ayat seperti itu. Hakim harus bijaksana. Kutipan lagi dari kitab Amsal. Kitab Amsal ya, Romo ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela,
sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Itu tugas hakim. Hakim yang bijaksana membuat orang hidup dengan tentram. Ya. Kalau terjadi sesuatu, dia tahu terjadi sesuatu. Yang keempat yang saya catat, bahwa hakim memutuskan perkara demi kebaikan masyarakat. Itu dari perjanjian baru, dari surat Paulus kepada umat Romawi. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Maksudnya lewat hakim dia menyandang pedang terhadap mereka yang berbuat jahat. Ya. Ini sedikit yang saya temukan. Iya. Ini saja bisa membantu. Hakim itu punya tanggung jawab bahwa dia betul-betul akhirnya hanya memutuskan apa yang dia anggap adil. Iya. Yang juga ada implikasi tentu apa itu adil. Iya. Di dalam setiap negara, Indonesia juga, dirumuskan oleh hukum positif, oleh undang-undang. Iya. Jadi maka dari itu orang dinilai menurut undang-undang. Betul. Tidak cukup hanya harus adil, terlalu susah. Undang-undang menyangkut semua kasus yang sering muncul dan memberi petunjuk. Dan tentu hakim harus tahu dan pandai mengenai undang-undang. Yeah. Tapi ada satu hal yang penting juga dalam etika yang juga ditekankan di dalam filsafat Katolik. Hukum positif juga bisa bisa punya kekurangan, bisa keliru, bahkan bisa hukum positif dibikin dengan maksud yang jahat, seperti terjadi di Jerman di bawah Nazi, di mana dibikin undang-undang yang membenarkan perampasan aset orang Yahudi dan sebagainya. Nah, di situ hakim dituntut akhirnya tetap memutuskan sesuai yang dianggap adil. Yang dianggap adil. Biasanya dia akan mengikuti undang-undang, tentu saja. Oke. Tapi kalau dia yakin bahwa dalam kasus ini itu tidak akan adil, secara berat melanggar keadilan, dia harus mengikuti suara hatinya sebagai hakim yang mengatakan aku harus memutuskan yang adil. Itu sangat penting. Bahwa hakim betul-betul merasa terlibat pada keadilan. Mendapat bantuan tentu saja dalam hukum positif biasanya itu yang dipakai. Tidak mungkin setiap orang menurut perasaan. Tapi kalau merasa bahwa dalam kasus ini itu berbeda, dia harus memutuskan yang dia yakini sebagai adil. Oke. Jadi Romo katakan bahwa hakim itu tentu saja harus kompeten, harus qualified. Dia harus paham hukum, dia harus menguasai berbagai ketentuan hukum positif yang dimuat di berbagai undang-undang tentang bagaimana suatu perselisihan seharusnya didekati, tentang bagaimana suatu persengketaan itu seharusnya ditengahi. Tetapi di sisi lain, Romo juga tekankan bahwa hakim itu harus punya orientasi pada keadilan. Dan bahkan hakim bisa melangkah lebih jauh untuk menemukan keadilan di luar undang-undang apabila berdasarkan keyakinannya undang-undang yang dia kuasai itu, yang seharusnya dia terapkan, itu tidak akan mengantarkan pada keadilan. Begitu ya Romo? Bisa dikatakan hakim itu lebih dari pelaksana undang-undang. Lebih dari pelaksana undang-undang. Dia harus melaksanakan undang-undang, tetapi dia juru bertanggung jawab atas keadilan, dan kalau ada alasan ya dia harus memilih yang adil. Itu panggilannya. Oke. Nah, sekarang kalau ajaran Kristiani terhadap penghormatan terhadap hakim oleh masyarakat itu apakah ada yang Romo bisa kutipkan
untuk kemudian bisa disampaikan kepada publik, Romo? Tidak, saya kira tidak ada seperti itu. Tidak ada yang spesifik ya, Romo ya? Saya juga mencari sebagai persiapan pertemuan kita Iya, oke. mengenai itu. Tetapi tentu saja dari masyarakat diharapkan sendiri membawa diri secara etis. Iya. Dan etika seorang warga negara menuntut bahwa dia menghormati keputusan hakim. Dan ini termasuk tanggung jawab sikap etika politik Kristiani juga, bahwa negara taati dan dihormati. Itu berarti misalnya kalau hakim memutuskan sesuatu yang oleh satu pihak tidak disetujui, silahkan ambil jalan hukum kalau masih terbuka, bisa naik banding dan sebagainya. Tetapi akhirnya dia harus menerimanya, dan seharusnya tidak hanya dengan menggerutu, tetapi dia menghormati bahwa itu keputusan yang dicoba secara objektif diberikan, itu harus dihormati. Jadi hormat terhadap keputusan hakim mesti menjadi suatu kebiasaan dalam sikap kewarganegaraan yang positif. Oke. Jadi penghormatan terhadap hakim dan apapun yang diputuskan hakim selama proses peradilannya berupaya untuk menerapkan hukum dan pada akhirnya juga menemukan keadilan, meskipun kemudian penerimaan pihak-pihak itu bisa berbeda ya, Romo ya? Tentu dalam suatu demokrasi yang betul-betul berjalan. Kalau warga negara menyaksikan bahwa ada undang-undang, ketentuan undang-undang yang dirasakan betul-betul tidak cocok atau malah tidak adil, dia ada proses demokrasi dibawa kepada perwakilan rakyat yang berhak mengubah undang-undang. Dan di undang-undang yang ada kan tidak abadi. Jadi misalnya di Indonesia DPR mampu mengubah undang-undang yang ada dan membuat undang-undang baru. Kalau betul-betul suatu undang-undang, alat hukum itu sudah tidak memadai, ya di situ sebaiknya mengadakan suatu proses demokratis, mencari teman yang sependapat. Kalau hanya satu orang berpendapat bahwa tidak benar, ya tidak akan jauh. Tapi kalau ada dasar objektif, dia tetap harus menghormati putusan hakim, tapi dia bisa mengadakan suatu gerakan demi untuk mengubah hal itu. Itu sangat penting dalam demokrasi. Demokrasi bisa memperbaiki sistem hukum. Dan biasanya sekali-sekali harus diperbaiki. Karena mungkin situasi berubah, sehingga rumusan yang dari lebih dulu tidak lagi cocok. Jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya ajaran Kristiani dan lebih khusus ajaran Katolik itu lebih fleksibel ya, Romo ya, ketika bicara soal kehakiman, soal posisi hakim, fungsi hakim, kemudian etika hakim. Dan pada akhirnya itu semua bisa direfleksikan pada ajaran etika secara umum, begitu ya, Romo? Termasuk juga penerapan prinsip-prinsip demokrasi tadi. Dalam teologi Katolik, teologi moral, jadi refleksi terhadap apa yang diharuskan dari kita manusia itu sangat penting. Justru karena dalam kitab suci tidak begitu banyak keputusan yang persis, tetapi yang penting supaya kita jujur, supaya kita jangan membenci, supaya kita membantu. Tetapi kasus-kasus konkret, tabrakan dalam kehidupan masyarakat, itu harus direfleksikan apa yang etis dengan latar belakang kitab suci itu yang terjadi di dalam teologi moral. Dan teologi moral tentu juga akan bicara mengenai hakim, saya kira. Tapi tidak merupakan suatu bab yang khusus. Tidak merupakan satu bab yang khusus. Ya, Romo Magnis,
Eh, Tadi saya sudah jelaskan bahwa Komisi Yudisial punya tugas untuk melakukan advokasi hakim. Selain tugasnya dalam melakukan seleksi hakim agung dan mengawasi hakim. Nah, tugas advokasi hakim Komisi Yudisial ini dijalankan sejak tahun 2013, Romo. Setelah pada 2011, tugas ini diintroduksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Nah, sejak 2013 sampai sekarang ada sekitar 90 perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang sudah ditangani Komisi Yudisial. Jenisnya beragam, Romo. Kadang-kadang berupa demonstrasi yang berlebihan, yang berujung pada perusakan fasilitas ruang sidang atau fasilitas pengadilan, ketika pihak-pihak yang berperkara atau mereka yang terkait dengan suatu perkara tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Pernah juga ada tindakan dari seorang pengacara, Romo, yang memukul hakim dengan sabuk pada saat hakim yang bersangkutan dianggap memutus tidak sesuai dengan apa yang diyakininya benar. Kemudian, kadang-kadang kita juga menemukan tindakan-tindakan yang menekan hakim, baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu tekanan yang langsung, yang kemudian kita tangani juga, adalah ketika beberapa orang hakim muda di sebuah pengadilan yang memang yurisdiksinya itu mencakup perbatasan antara Indonesia dengan negara jiran Malaysia. Mayoritas perkara yang ditangani oleh hakim-hakim muda tersebut adalah penyelundupan narkotika, Romo. Dan ketika para hakim muda ini berusaha tegas dengan mengenakan sanksi yang berat pada para penyelundup narkotika, ada reaksi negatif yang berbalik yang diarahkan pada mereka. Rumah dinas mereka diteror, disebari bangkai binatang. Tembok rumah dinasnya dicoret-coret dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Ini hakim-hakim muda ini sebagian adalah hakim-hakim perempuan, Romo. Bahkan sampai ke kendaraan dinas yang mereka gunakan sehari-hari untuk bekerja dirusak. Kemudian juga kita menghadapi juga beberapa kasus di mana hakim mengalami kekerasan secara fisik yang kemudian menimbulkan luka yang cukup serius. Belakangan yang paling akhir kita sempat turun dan tangani itu adalah kekerasan terhadap seorang hakim di Pengadilan Agama Lumajang yang akibat tergugat di sebuah perkara perceraian tidak puas terhadap apa yang diputuskan, selain memukul istri yang menjadi penggugat, yang bersangkutan juga memukul hakim hingga pelipis sebelah kirinya itu sobek dan luka cukup parah. Nah, bagaimana Romo menyikapi kejadian-kejadian ini dan apa yang bisa disampaikan oleh Romo Magnis selaku imam Katolik, selaku ahli filsafat kepada masyarakat, Romo, untuk menghormati hakim, untuk menghormati peradilan, memuliakan hakim dan memuliakan peradilan apapun putusan yang mereka hasilkan, terutama setelah proses yang dilalui sudah berusaha untuk mencapai keadilan seperti yang tadi Romo jelaskan. Silahkan, Romo. Ya, ini bisa dilihat dari beberapa sudut. Iya. Satu sudut ini kiranya masih ada orang yang sama sekali tidak mampu menerima keputusan yang melawan kepentingan atau kehendak mereka. Ini dari sudut etika politik tentu tidak bisa dihormati dan dibiarkan. Itu harus ditindak tegas. Masyarakat harus tahu bahwa orang yang menyerang hakim, dia akan dihukum. Dalam bahasa Katolik, itu sebetulnya sederhana, ya, saya akan mengkualifikasikannya sebagai dosa. Sebagai dosa, ya, Romo? Sebagai suatu dosa. Tindak kekerasan itu termasuk
perintah Tuhan yang kelima, jangan melakukan kekerasan, atau perintah Tuhan ke-8, jangan bohong dan sebagainya. Jadi ini jelas suatu sikap yang tidak dikehendaki Tuhan dan perlu diminta pengampunan Tuhan. Oke. Dalam gereja Katolik harus dibawa ke sakramen pengakuan hal seperti itu. Jadi di situ tidak boleh ada toleransi terhadap hal seperti itu. Apalagi seperti dalam kasus narkoba yang pasti ada mafianya di belakang. Itu kalau negara mundur, kita jangan-jangan di jalan ke arah negara yang dikuasai oleh mafia seperti Haiti atau negara lain seperti itu. Tapi dari sudut Katolik itu tentu ditolak, karena gereja Katolik selalu mengajarkan bahwa negara harus dihormati. Terhadap negara dituntut macam-macam etika, tapi negara harus dihormati. Dan itu ada di tadi teks yang saya baca dari Paulus, sudah mengatakan bahwa negara memegang pedang Tuhan. Jadi itu jelas tidak bisa dibenarkan, dan juga harus dibikin jelas bagi masyarakat supaya mengerti. Jadi apabila ada ketidakpuasan terhadap hukumnya, terhadap bagaimana hakim memutus, itu diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi, begitu ya Romo ya? Nah, kalau saya sebagai dosen memberi nilai pada mahasiswa yang dia merasa tidak adil, dia juga secara etis tidak dibenarkan memukul saya. Walaupun punya kecurigaan bahwa nilai mungkin itu ada sesuatu di balik nilai dia itu. Dia bisa naik banding kepada ketua program atau hal seperti itu. Tetapi tidak ada itu bahwa karena tidak puas ya dia mengambil tindakan. Jadi dia harus naik banding kepada hakim-hakim yang mungkin dan lebih itu kan yang namanya ahli, lebih lama menjadi hakim. Negara hukum adalah negara di mana kekuatan, bukan kekuatan, kemampuan menang kalah itu yang menentukan segenap pertikaian, tetapi keadilan dan itu diputuskan dalam pengadilan. Jadi itu tidak boleh dilepaskan. Pengadilan seperlunya, ya kalau memang sering terjadi, diharapkan dikritik dalam media dan sebagainya. Tetapi jangan kembali mengatakan bahwa hakim tidak bisa dipercayai, maka kami, kelompok kami akan memastikan menang. Tidak bisa itu. Hancurlah kita. Dan apabila ketidakpuasannya itu adalah mengenai perilaku hakim ya Romo, ketika hakim dituduh atau diduga atau dicurigai berpihak. Ya, di situ harus ada kemungkinan orang yang merasa dirugikan mengadu ke lembaga-lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, termasuk ke Mahkamah Agung sendiri, karena di Mahkamah Agung juga ada badan pengawasan yang juga menangani pengaduan-pengaduan semacam itu. Terima kasih Romo Frans Mahnis Suseno atas waktunya, atas diskusinya dengan kami. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bisa mencerahkan, bisa memberi acuan yang lebih kuat bagi masyarakat pada umumnya tentang kemuliaan profesi hakim, tentang kemuliaan proses peradilan, dan pentingnya kita semua untuk menghargai dan memuliakan hakim dan proses peradilan. Terima kasih Romo. Demikian pemirsa, podcast Komisi Yudisial Republik Indonesia, ngobrol hukum dan peradilan bareng KY, bersama dengan Profesor Dr. Frans Mahnis Suseno. Semoga mencerahkan kita semua, dan semoga banyak pelajaran yang kita petik yang akan jadi basis kita dalam berinteraksi dengan hakim, dengan lembaga peradilan, dan dengan sistem hukum Indonesia secara keseluruhan ke depan. Sampai jumpa di podcast KY berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.